Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang ya di SMA Negeri Bakti Ulum. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah masuk ke jenjang yang tinggi yaitu di SMA. Perkenalkan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, perkenalkan dulu nama saya Rizkyana dulu. Saya yang nantinya akan mengajar pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Jawa ya. Karena kondisi kita masih dalam masa pandemi, jadi sangat disayangkan kita tidak bisa bertatap muka. Jadi terpaksa belajarnya masih dengan cara yang seperti ini. Walaupun belajar dengan cara teknologi, tetapi saya lebih memilih tatap muka sebenarnya, biar kita lebih saling bisa mengenal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar secara tatap muka gitu ya. Perkenalan lebih lanjut mengenai saya dan kalian bisa kita sambung lain hari waktu kita bertatap muka. Untuk saat ini kita langsung fokus ke materi pelajaran saja, karena memangnya kalaupun kita perkenalan kurang bisa akrab gitu kalau melalui video ya. Baik, kita langsung saja mulai, tapi sebelum kita mulai pelajarannya, silakan bisa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bab pertama ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kemudian ada subbab lagi. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat LPNK. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Langsung saja ini mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ya, yang akan saya jabarkan lagi ke slide selanjutnya. Sekarang macam-macam kekuasaan negara ya. Jadi kekuasaan negara itu ada beberapa ahli yang memiliki pendapat ya. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke ini kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yang terakhir adalah federatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk keadaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini menurut John Locke ya. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif, itu adalah kekuasaan yang melakukan hubungan luar negeri. Kemudian ada ahli yang satunya lagi yang namanya Montesquieu, itu juga mengutarakan pendapatnya bahwa kekuasaan negara itu juga ada 3. Tapi bedanya kalau Montesquieu itu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yang terakhir adalah yudikatif ya. Sama, legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang,
kalau eksekutif itu kekuasaan untuk melakukan undang-undang atau melaksanakan undang-undang, kemudian yang yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, ya, mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan pendapat Montesquieu ini sering kita sebut sebagai trias politica. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai apa sebutkan yang dimaksud trias politica itu, kalian silahkan menyebutkan kekuasaan negara menurut Montesquieu. Ya. Jadi pendapat Montesquieu itu merupakan penyempurnaan dari pendapatnya John Locke, ya. Karena kenapa menurut Montesquieu kenapa tidak ada kekuasaan federatif? Karena kekuasaan federatif itu menurut Montesquieu itu bisa masuk kepada kekuasaan eksekutif seperti itu, ya. Jadi tidak perlu disendirikan federatif karena hubungan luar negeri itu masuknya adalah ke dalam eksekutif. Sampai di sini saya rasa kalau nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, ya. Sekarang mengenai konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemisahan kekuasaan, ada istilah mengenai pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu artinya kekuasaannya benar-benar dipisah, bukan dibagi, ya. Jadi dipisahkan. Antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tersendiri, tidak berkesinambungan. Ya, contohnya seperti di negara Amerika Serikat, ya. Kalau kalian pernah membaca atau melihat di negara Amerika Serikat itu terdiri dari berbagai negara bagian atau negara federal, ya. Jadi negara-negara bagian itu memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tersendiri, tidak ada hubungannya dengan yang ada di Amerika, tapi mereka saling berhubungan di bidang politik dan ekonomi, ya, seperti itu. Jadi seperti masalah undang-undang dasar, kemudian bendera, bahkan presidennya atau istilahnya di sana gubernur, ya, itu memiliki visi dan misi yang berbeda dengan negara pusatnya. Negara pusatnya adalah di Amerika. Seperti itu. Itu mengenai pemisahan kekuasaan. Sedangkan pembagian kekuasaan itu kekuasaannya dibagi. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu dibagi-bagi secara jelas, namun masih memiliki hubungan satu sama lain. Masih membutuhkan koordinasi satu sama yang lain. Masih membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Contohnya ya seperti di Indonesia. Kalau kalian lihat di Indonesia itu setiap daerah di Indonesia itu memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, namun masih memiliki hubungan dengan pusat, ya. Jadi masih berkesinambungan. Kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia. Kalau tadi pembagian kekuasaan itu istilahnya ada dua pendapat yang berbeda mengenai John Locke dan Montesquieu, tapi yang dipakai adalah istilahnya trias politica atau punyanya Montesquieu karena memang dianggap di situ yang sudah sempurna, begitu. Ini pembagian kekuasaan di Indonesia ini ada dua macam, ya, secara horizontal dan vertikal. Yang secara horizontal ini merupakan pengembangan
dari pendapatnya Montesquieu. Jadi kita punya konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir adalah moneter. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, di sini yang biasanya atau yang berwenang dalam hal mengubah undang-undang itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, seperti sama pengertiannya, kekuasaan yang berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan. Di situ yang termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif adalah presiden dan wakilnya beserta para menteri ya. Jadi presiden, menteri, kemudian pemerintahan yang bekerja di pemerintahan itu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Kemudian kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Di sini lembaganya yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu adalah yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum. Di sini yang lembaga yang masuk ke dalam kekuasaan yudikatif adalah peradilan umum ya, seperti ya pengadilan itu hakim ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kemudian pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara ya, dan Mahkamah Konstitusi. Itu nanti apa saja tugas-tugasnya itu nanti akan dibahas di bab lebih lanjut nanti ya. Nanti kita bahas atau kalau ada yang bertanya silahkan bertanya saja. Bisa disampaikan kepada pengurus pondoknya, suruh nyatet, nanti bisa disampaikan ke saya biar saya menjawab pertanyaannya di video selanjutnya begitu ya. Kemudian yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, di mana kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan. Ya, jadi di sini yang masuk ke dalam eksaminatif ini adalah BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK itu tugasnya memeriksa keuangan negara atau segala lalu lintas keuangan negara itu harus sepengetahuan BPK, di bawah kontrolnya BPK. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Di sini yang masuk ke dalam kekuasaan moneter ini adalah Bank Indonesia. Kemudian pembagian kekuasaan skala tadi secara horizontal itu artinya tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu tidak ada ya. Jadi sejajar, fungsinya adalah check and balance. Check and balance itu artinya saling melengkapi ya, saling melengkapi untuk keseimbangan. Jadi balance-nya itu adalah menyeimbangkan satu sama lain. Jadi eksekutif tidak bisa berjalan sendiri tanpa legislatif, tanpa konstitutif, dan yang lainnya. Begitu juga kekuasaan yang lainnya tidak bisa berjalan dengan berdiri sendiri itu tidak bisa, jadi saling berkaitan. Sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal. Vertikal itu artinya ke atas, berdiri tegak, jadi ada atas, ada bawah, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu adalah pemerintah yang ada di pusat. Pusat itu di mana? Kalau Indonesia, pusat itu berarti ada di Jakarta, karena ibu kota negara kita berada di Jakarta.
Kemudian pemerintah daerah itu mulai dari provinsi, ya, kemudian kabupaten atau kota, kemudian desa-desa atau kelurahan. Itu jadi ada pusat, kemudian ada daerah. Kenapa kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah itu dibagi? Maksudnya harus ada daerah dan pusat, karena kalau misalnya tidak dibagi-bagi seperti itu akan sulit untuk mengatur, mengingat Indonesia itu negara yang sangat luas dan besar dan kepulauan, sehingga butuh koordinasi dengan pulau-pulau yang lain, sehingga dibutuhkan pembagian kekuasaan secara vertikal untuk memudahkan memerintah untuk menjalankan pemerintahan, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sangat-sangat saya harap ada yang bertanya. Untuk nanti saya bahas di video yang selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, walaupun kondisinya seperti ini, harus tetap semangat belajar. Jangan patah semangat. Untuk sementara saya belum memberikan tugas, silakan dipahami dulu materinya yang saya berikan ini. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.